Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah. Kata Allah, "Fadhkuruni azkurukum." Ingat aku ingat kalian, diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia, ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam, Allah mengingat kita, wahai malaikat, jangan lupa rumahnya fulan. Wahai malaikat, jangan lupa fulan bin fulan. Wahai malaikat, yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita tuh wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah, caranya dengan sabar, kemudian dengan salat. Pasti Allah tolong. Ustaz, saya udah sabar. Sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau udah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui kesabaran kita. Setelah itu Allah pasti kasih. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Sangat pengen dekat sama hambanya, itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang, di japri semua orang, dia chat sampai tengah malam, chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah di japri, Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu, tapi Allah kan gak mungkin kesepian. Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian, saking kangennya sama kita. Coba begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang, gak kayak gitu. Allah langsung Allah dekat,
Langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min dhi haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali, illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah.